Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته لا يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Tidak ada wasiat yang terbaik yang patut kita wasiatkan untuk kita melainkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia. Takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kita hadapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Saat Rasulullah SAW berkhutbah seusai melaksanakan sholat gerhana, Rasulullah SAW menyampaikan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yaksifani limauti ahadin wala li hayatihi. Rasulullah SAW meluruskan dan menjelaskan bahwa sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, dua ayat, dua tanda kekuasaan Allah, min ayatillah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari adalah merupakan satu bagian di antara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bulan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah. Dan malam ini kita diingatkan merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, dengan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, akan bertambah imannya. Bagi orang-orang kafir, orang-orang munafikun, atau orang yang lemah imannya, betapapun diperlihatkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan masuk dalam hatinya, tidak akan menambah tanda-tanda keimanannya, tidak menguatkan imannya, bahkan bisa jadi mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya
ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada yang kauliyah, ada yang kauniyah. Ayat yang kauliyah itu yang Allah turunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim kalamullah al-munazzal ala Rasulillah biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-manqul ilaina bitawatir al-mubda' bi suratil Fatihah al-mukhtam bi suratin Nas. Itulah ada ayat kauniyah. Allah juga menurunkan ayat-ayat kauniyah, menghamparkan semua tanda-tanda kekuasaannya di alam jagat raya ini. Salah satunya diantaranya matahari dan bulan, dan banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Matahari diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan hajat hidup makhluknya, terutama manusia di muka bumi ini. Matahari menimbulkan sumber energi bagi seluruh kehidupan manusia dan kehidupan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini. Andai kata tanpa matahari, maka energi kita akan menjadi lemah. Tumbuh-tumbuhan tidak akan bisa tumbuh, hewan-hewan juga tidak akan bisa hidup, dan manusia pun juga tidak akan bisa hidup. Dan tatkala terbitnya matahari, setiap saat diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihatnya biasa-biasa saja tanpa ada rasa syukur kepada Allah. Padahal matahari adalah merupakan salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri. Demikian bulan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu pengetahuan adalah merupakan gravitasi yang memperlambat rotasi bumi supaya tidak berputar dengan begitu cepat, sehingga makhluk Allah bisa hidup di muka bumi ini. Dan bulan menurut ilmu pengetahuan juga menahan jatuhnya benda-benda langit yang membahayakan makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini, dan dijadikan sebagai alat untuk kalender kehidupan kita, pergantian iklim kehidupan manusia. Maka oleh karena itu adalah merupakan bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyebutkan ayatani min ayatillah, dua tanda kekuasaan Allah dari antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana engkau mendapatkan melihat datangnya gerhana bulan atau gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan fadlullah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk meningkatkan keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa fadlullah. Kemudian fakabbiruhu, agungkanlah Allah, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasallu, salatlah kamu, salat gerhana sebagai hukum sunnah muakkad yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menganjurkan watasaddaqu, saat gerhana didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sedekah memiliki banyak hikmah untuk kita. Di samping menebar manfaat yang lebih luas. Kata Nabi, tamnauna min sab'inal bala, menolak 70 macam bala untuk kita semua. Semakin kita memperbanyak sedekah, harta kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjauhkan dari berbagai macam bala-bala yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran sedekah kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang hadir dalam kesempatan untuk menjalankan sunnah muakkadah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bala-bala yang diujikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan senantiasa kita diberikan hidayah hingga akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Semoga kita diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan sampai akhirnya bertemu dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan bersama para nabi-nabi Allah, para as-siddiqin, as-syuhada, as-sholihin di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, marilah kita akhiri majelis kita dengan menundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna nafsina zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liazwajina wa liauladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ahlil jannah. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma ahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi su'il khatimah wa tawaffana ma'al abrar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.